Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan walafiat. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan segmen dan interim. Di kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu Afdal Khairi, yang kedua saya sendiri Febisya Putri Mulyani, yang ketiga yaitu Kak Dila, yang keempat ada Jihan Wafifah, dan yang kelima adalah Rizlovi Mayolga. Pembahasan kami kali ini referensi dari buku Salemba 4, Richard Becker, edisi buku kedua. Daripada berlama-lama, yuk sama-sama kita menyaksikan penjelasan berikut ini dari teman-teman kita. Materi yang pertama yaitu pelaporan untuk segmen, di mana berbagai komponen perusahaan besar dapat mempunyai keuntungan yang berbeda, tingkatan jenis dan resiko yang berbeda, dan kesempatan untuk tumbuh yang berbeda. Selanjutnya, permasalahan utama untuk akuntan adalah bagaimana cara mengembangkan suatu informasi dan mengungkapkan suatu informasi yang diperlukan untuk mencerminkan perbedaan-perbedaan mendasar tersebut. Selanjutnya, ada isu akuntansi pelaporan segmen, di mana pada tahun 1994 PASAKA menerbitkan PASAKA nomor 5 tentang pelaporan informasi keuangan segmen. PASAKA ini telah direvisi sebanyak 2 kali. Revisi pertama itu terjadi pada tahun 2000 dengan mengadopsi IAS 14 revisi 1997 dan mengubah judul menjadi pelaporan segmen. Nah, revisi yang kedua itu terjadi sesuai dengan program konvergensi IFRS. Selanjutnya, mendefinisikan segmen dilaporkan, di mana proses penentuan segmen operasi dilaporkan yang terpisah ini merupakan suatu segmen di mana pengungkapan tambahannya itu yang terpisah harus dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atas segmen operasi yang digunakan secara internal. Gunanya itu untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan. PASAKA 5 mendefinisikan segmen operasi untuk komponen dari entitas, yaitu yang pertama di mana yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Yang kedua, hasil operasionalnya itu dikaji ulang. Hasil operasinya itu dikaji ulang secara reguler oleh pengambilan keputusan operasional untuk memberi keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Dan yang ketiga, tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Informasi tentang segmen operasi, di mana banyak entitas terdiversifikasi melalui beberapa lini bisnis. Nah, setiap lini bisnis ini dapat mempunyai faktor kompetitif yang unik dan dapat bereaksi secara berbeda terhadap perubahan lingkungan ekonomi. Nah, sebagai contohnya itu perusahaan besar yaitu perusahaan Jensen. Perusahaan Jensen ini beroperasi dalam beberapa lini utama, yaitu ada konsumsi, farmasi, dan profesional, di mana produk-produknya itu termasuk peralatan bayi, peralatan bedah, terapi antibiotik, dan serta obat demam flu. Sebuah konglomerat dapat beroperasi di beberapa pasar konsumen, yang setiap pasar itu memiliki karakteristik yang berbeda. Selain itu, perusahaan menghadapi resiko yang berbeda dalam setiap pasar dalam memperoleh faktor produksinya. Selanjutnya, tujuan dari pelaporan segmen ini yaitu adalah untuk memungkinkan penggunaan laporan keuangan melihat di balik jumlah konsolidasi untuk masing-masing komponen yang membentuk entitas tersebut. Selanjutnya, ada ambang batas kuantitatif 10%. Nah, di mana DASK menetapkan ada 3 aturan signifikasi, yaitu untuk menentukan segmen operasi yang mana yang harus melaporkan informasi secara terpisah. Nah, pengungkapan terpisah ini diperlukan untuk segmen yang memenuhi setidaknya salah satu dari pengujian, yaitu yang pertama itu ada pendapatan yang dilaporkan dari segmen. Nah, pendapatan yang dilaporkan dari segmen ini termasuk penjualan ke pelanggan eksternal dan penjualan atau pengalihan antar segmen adalah 10% atau lebih dari gabungan pendapatan internal dan eksternal dari seluruh segmen operasi. Nah, yang kedua, jumlah absolut dari laba rugi yang dilaporkan dari segmen adalah sebesar 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar dari jumlah absolut. Dan yang ketiga, memiliki aset 10% atau dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Di sini saya akan menjelaskan ilustrasi uji signifikansi 10%. Jadi PT Induk memiliki 80% dari modal saham biasa,
PT Anak. PT Anak melaporkan laba 50 juta tahun 2018, 30 juta tanggal 31 Desember 2018. Saham PT Anak saham PT Anak 300 juta dan terdapat kepentingan non pengendali sebesar 20%. Jadi teman-teman bisa lihat tabel yang ada di PPT kita, itu PT Induk dan entitas anak, laporan laba rugi, konsolidasi dan saldo laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Terus di situ juga ada laporan posisi keuangan konsolidasi pada PT Induk dan entitas anak. Terus pos yang harus diagresikan adalah penjualan sebesar 572 juta dan total aset 1.450 juta. Terus di sini juga ada ilustrasi signifikasi 10% lanjutan. Nah, di sini berupa di tabelnya berupa kertas kerja untuk menganalisis segmen operasi PT Induk dan entitas. Jadi teman-teman tuh bisa lihat tabelnya tuh di PPT kita. Terus di situ tuh ada konsolidasi terdiri dari 5 segmen operasi yang berbeda, yaitu produk makanan, plastik, pengepakan, konsumsi komersial, kesehatan dan ilmiah, serta kimia, dan juga mitrasi perusahaan pusat. Terus di sini uji pendapat 10%. Nah, diterapkan untuk setiap total pendapat segmen operasi sebagai persentase dari pendapatan gabungan seluruh segmen. Jika total pendapatan segmen operasi adalah 10% atau lebih, maka segmen tersebut dilaporkan secara terpisah dan pengungkapan tambahan harus disediakan untuk laporan keuangan tahunan. Jadi teman-teman tuh bisa lihat tabelnya juga. Terus di sini uji laba rugi. Untuk menentukan segmen mana yang dilaporkan terpisah, penguji ini untuk menentukan apakah laba dan rugi segmen sama dengan atau lebih 10%. Nilai absolut dari laba atau rugi operasi gabungan mana yang lebih besar. Nah, di sini nih teman-teman bisa bandingin tuh laba segmen dan laba ruginya di tabel kita. Terus uji aset. Untuk menentukan apakah segmen dilaporkan terpisah, ada uji aset 10%. Pos-pos yang membentuk setiap tabel segmen ini ditentukan oleh manajemen, seperti aset tak terwujud, piutang dan lain-lain. Uji pengungkapan komprehensif. Seperti yang kita ketahui, uji komprehensif adalah uji pendapatan konsolidasi 75%. Uji pendapatan konsolidasi 75% ini di mana total pendapatan dari sumber eksternal oleh semua segmen dilaporkan secara terpisah. Setidaknya harus sama dengan 75% dari total pendapatan konsolidasian. Seperti contoh yang dapat kita lihat di dalam buku, bagi teman-teman yang punya buku, ada PT Induk dan PT Anak dengan 3 segmen dilaporkan menghitung pengujian 75% sebagai berikut. Ada penjualan ke konsumen non-afiliasi oleh segmen dilaporkan, produk makanan senilai 317 juta, plastik dan pengepakan 95 juta, kesehatan dan ilmiah 86 juta. Jumlah dari ketiga akun tersebut ada 498 juta. Pendapatan konsolidasinya ada 572 juta. Untuk mencari persentasenya, maka harus kita bagi 468 juta dibagi dengan 572 juta, dapatlah persentasenya 87,1%. Jika persentase tersebut sama dengan 75%, maka tidak ada lagi segmen operasi yang dilaporkan terpisah. Tetapi, jika kurang dari 75%, maka harus ada tambahan untuk dilaporkan sampai uji tersebut mencapai 75%. Selanjutnya ada pelaporan informasi segmen. Entitas mengungkapkan informasi agar pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan, di mana entitas harus mengungkapkan hal berikut untuk setiap periode laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan. Yang pertama yang harus kita perhatikan ada informasi umum tentang faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan dari entitas. Yang kedua, informasi tentang laba rugi segmen dilaporkan termasuk pendapatan dan beban tertentu yang termasuk dalam laba rugi segmen dilaporkan. Yang ketiga, rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen dilaporkan, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah yang terkait dalam entitas. PSAK mengatakan entitas melakukan rekonsiliasi atau seluruh hal berikut.
yaitu total pendapatan segmen, dilaporkan terhadap pendapatan entitas. Yang kedua, total ukuran laba rugi segmen, dilaporkan terhadap laba rugi entitas sebelum beban pajak. Yang ketiga, total aset segmen, dilaporkan terhadap aset entitas. Yang keempat, total liabilitas segmen, dilaporkan terhadap liabilitas entitas. Selanjutnya, total jumlah dalam segmen, dilaporkan setiap informasi untuk material yang diungkapkan. Setelah kita mengetahui tentang pelaporan informasi segmen, kita harus mengidentifikasi segmen dilaporkan. Setiap informasi untuk material yang diungkapkan. Setelah kita mengetahui tentang pelaporan informasi segmen, kita harus mengidentifikasi segmen dilaporkan. Hal-hal yang harus kita perhatikan yang pertama yaitu entitas harus melaporkan informasi secara terpisah berkaitan dengan setiap segmen operasi yang diidentifikasi yang melebihi batas kuantitatif. Yang kedua, harus mengungkapkan seluruh entitas mengenai informasi produk dan jasa, wilayah geografis, dan pelanggan utama. Yang ketiga, harus melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal. Yang keempat, harus menyediakan informasi mengenai tingkat ketergantungan pada pelanggan utama. Penjelasan selanjutnya mengenai standar laporan dan laporan interim laba rugi komprehensif. Bentuk laporan interim laba rugi komprehensif sama dengan bentuk laporan laba rugi komprehensif tahunan. Ada beberapa perbedaan dalam pengukuran komponen spesifik mengenai laba rugi karena periode waktu yang lebih pendek. Selanjutnya mengenai pendapatan. Pendapatan harus diakui dan dilaporkan pada periode diperolehnya dan tidak dapat ditangguhkan ke periode lain untuk menyajikan arus pendapatan yang lebih stabil. PSAK 3 menyatakan bahwa pendapatan yang diterima secara musiman, siklusan, atau tidak teratur dalam suatu tahun buku tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim. Jika antisipasi atau penangguhan tidak akan sesuai pada akhir tahun buku. Selanjutnya ada beban pokok penjualan dan persediaan. Beban pokok penjualan umumnya merupakan biaya tunggal yang paling besar dalam laporan interim laba rugi komprehensif. Aturan umumnya adalah beban pokok penjualan interim harus dihitung dengan elemen biaya langsung dan biaya yang dialokasikan atas dasar yang sama sebagaimana yang digunakan untuk menghitung beban pokok penjualan tahunan. Namun, PSAK 3 memperbolehkan modifikasi praktis atas aturan umum sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan estimasi tingkat laba bruto dapat digunakan untuk menghitung beban pokok penjualan interim. Dengan demikian, persediaan fisik tidak perlu dibuat dalam setiap laporan keuangan interim. Yang kedua, penilaian yang terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto atau NRV. Yang ketiga, sistem biaya standar. Di buku tentang ilustrasi penurunan nilai pasar dan pemulihan, pada contoh itu mengilustrasikan atau menggambarkan penggunaan metode yang terendah antara biaya perolehan dan NRV untuk laporan interim. Nah, untuk dapat berfokus pada contoh tersebut, diasumsikan bahwa tidak ada persediaan tambahan yang diakuisisi selama tahun berjalan. Di dalam praktik, sebenarnya perusahaan melakukan akuisisi persediaan secara terus-menerus. Selanjutnya ada biaya dan beban lain-lain. Pandangan integral yang diadopsi oleh PSAK 3 terbukti ketika berhadapan dengan biaya periode interim. Prinsip umumnya adalah bahwa biaya dan beban itu harus dibebankan ke laba rugi interim dalam periode interim di mana keduanya terjadi. Biaya dan beban lain selain biaya produksi harus dibebankan dengan dasar yang sama seperti periode tahunan. Namun, beberapa biaya dan beban dialokasikan di antara periode interim berdasarkan pada estimasi waktu yang dipergunakan, manfaat yang diterima, atau tingkat aktivitas dari periode interim tersebut sebagai bagian dari estimasi jumlah untuk tahun fiskal penuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pengaturan akuntansi tentang pelaporan interim. PSAK 3 menstandarisasi penyusunan dan pelaporan pada laporan interim laba rugi komprehensif interim. Pengaturan tersebut mendefinisikan elemen laba rugi dan pengukuran biaya atas dasar interim. Pengaturan tersebut juga memberikan panduan untuk perlakuan akuntansi atas divestasi
pos luar biasa, transaksi yang tidak biasa terjadi ataupun tidak sering terjadi, serta liabilitas kontingensi pada laporan keuangan interim. Lebih lanjut, pengaturan tersebut menjelaskan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan interim. Nah, sekarang kembali lagi dengan saya. Penjelasan selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang akuntansi untuk pajak penghasilan dalam periode interim. Di materi yang saya jelaskan ini akan saya bahas yang pertama kali, yaitu tentang perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Di perbedaan ini terdiri dari dua kategori. Kategori pertama yaitu disebut dengan perbedaan permanen atau perbedaan non-temporer. Di perbedaan permanen ini tidak dimasukkan ketika kita menentukan jumlah laba kena pajak. Tapi contoh dari perbedaan permanen itu apa aja ya? Nah, contoh dari perbedaan ini yang pertama, premi asuransi jiwa yang dibayarkan perusahaan tapi berdasarkan kebijakan eksekutif atau pimpinan perusahaan yang merupakan penerima dana, namun tidak dikurangkan dari pajak. Contoh yang kedua yaitu dana dari hasil asuransi jiwa yang telah dikumpulkan perusahaan. Contoh yang ketiga kali ini yaitu jenis denda atau penalti. Namun, denda atau penalti di sini bukan sebagai beban yang dapat mengurangi pajak. Contoh yang keempat di sini yaitu penghasilan lain yang telah dikenai pajak final. Contoh, penghasilan dividen. Jadi, 4 contoh perbedaan permanen tadi dimasukkan ke laba rugi laporan keuangan atau laba akuntansi, tapi tidak dimasukkan ke perhitungan laba kena pajak. Sekarang kita masuk ke kategori kedua, yaitu perbedaan temporer. Nah, di perbedaan temporer ini, antara laba akuntansi dengan laba kena pajak akan menyebabkan pajak tangguhan. Contoh perbedaan temporer itu apa aja sih? Contoh yang pertama yaitu sewa diterima di muka, itu contohnya. Nah, sewa diterima di muka ini dilaporkan pada pengembalian pajak saat periode pengumpulannya. Tetapi sewa diterima di muka ini sebagai pendapatan untuk laba akuntansi di saat periode kita peroleh. Contoh, kita terimanya di tahun 2018, berarti periode yang diperolehnya itu di tahun 2018. Contoh yang kedua dari perbedaan temporer ini yaitu estimasi atau perkiraan dari beban atau rugi. Contoh yang ketiga yaitu merevaluasi atau menilai ulang persediaan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai revaluasi neto pada laporan keuangan. Aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perbedaan temporer tadi dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Nah, untuk ilustrasi penangguhan dan alokasi biaya iklan, kita bisa lihat di halaman 164 bahwa diketahui pada tanggal 1 April awal kuartal kedua dari tahun fiskal sebesar 20 juta untuk kampanye iklan. Nah, di sini terdiri dari 4 kuartal. Satu kuartal yang pertama di tanggal 1 April, kuartal yang kedua di tanggal 30 Juni, kuartal yang ketiga di tanggal 30 September, dan kuartal yang keempat pada tanggal 30 Desember. Dari buku keterangannya, penjualan konsolidasian untuk kuartal kedua, ketiga, dan keempat diperkirakan berjumlah 400 juta. Nah, sekarang kita bisa lihat di slide lagi. Pada tanggal 30 September, penjualan kuartalannya itu 100 juta. Dari mana datangnya 100 juta? Itu memang dari ketentuan soalnya. Sama seperti tanggal 30 September. Begitu juga untuk tanggal 30 Desember, yaitu sebesar 200 juta. Jadi totalnya sebesar 400 juta sesuai dengan ketentuan soal. Di bagian debit beban iklan untuk tanggal 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember di bagian A 5 juta. Kita bisa lihat di bagian bawah yaitu keterangannya 5 juta didapat dari 100 juta pada penjualan kuartalan dibagi 400 juta yaitu total
kemudian dikali 20 juta yang didapat dari tanggal 1 April. Karena itulah hasilnya menjadi 5 juta. Sama caranya ke bulan 30 September. Nah, untuk kredit iklan dibayar di muka sama sebesar 5 juta sama saldonya dari debit beban iklan. Nah, kemudian untuk saldo dalam iklan dibayar di muka yang di baris kedua 15 juta dapatnya dari poin B. Kita lihat di bagian bawah 15 juta hasil dari 20 juta yang di tanggal 1 April dikurang 5 juta di bagian kredit iklan dibayar di muka. Jadi hasilnya 15 juta. Begitu juga untuk baris ketiga. Jadi 15 juta dikurang 5 juta di bulan 30 September, maka hasilnya menjadi 10 juta. Nah, untuk baris keempat pada kuartalan keempat ditotalkan kembali dari 10 juta dikurang pada tanggal 31 Desember di bagian kredit iklan dibayar di muka, maka hasilnya 0 karena 10 juta dikurang 10 juta. Sekarang kita membahas mengenai ilustrasi perhitungan pajak untuk periode interim. Nah, untuk soal pertama yaitu kita bisa mengetahui bahwa PT Induk dan PT Anak memperoleh laba konsolidasian dari operasi yang dilanjutkan sebesar 225 juta untuk kuartal pertama. Kemudian kita lihat di slide sebelah kanan bahwa di tabel tersebut laba rugi dari operasi yang dilanjutkan sebesar 225 juta. Kemudian kita kembali lagi ke slide soal dari slide sebelumnya. Nah, soalnya perbedaan permanen antara laba akuntansi dan laba pajak diharapkan akan menjadi 2 juta untuk premi yang dibayarkan untuk asuransi jiwa pegawai utama perusahaan dan menyingkirkan dividen yang diterima sebesar 27 juta. Nah, sekarang kita buka slide di sebelah kanan. Nah, kita bisa lihat pada penyesuaian untuk perbedaan permanen. Nah, keterangan pertama ditambah premi untuk asuransi jiwa pegawai kunci. Nah, tadi kan diharapkan 2 juta sesuai dengan soal, maka kita letak di bagian estimasi jumlah tahunan sebesar 2 juta. Nah, kemudian dikurangi penyingkiran dividen yang diterima telah dikenai pajak final. Ini sesuai dengan soal yang di slide sebelumnya sebesar 27 juta. Dan karena dikurangi maka kita buat buka kurung. Untuk laba kena pajak 225 juta tadi ditambah 2 juta tadi kemudian dikurang 27 juta. Hasilnya menjadi 200 juta untuk laba kena pajak. Kemudian kita buka ke soal ketiga dari slide sebelumnya. Bunyi soalnya yaitu tarif pajak penghasilan sebesar 10% untuk penghasilan kurang dari 50 juta. 15% untuk penghasilan antara 50 juta sampai 100 juta. Dan 30% untuk penghasilan yang lebih dari 100 juta. Dikarenakan laba kena pajak kita 200 juta, maka untuk perhitungan pajak penghasilan kita memakai yang awalnya 10% dikali 50 juta. Nah, hasilnya akan sebesar 5 juta. Kemudian kita hitung lagi untuk persen 15 dikali 50 juta. Kemudian hasilnya menjadi 7.500.000. Nah, sekarang kita hitung lagi untuk persen 30 atau 30% dikali 100 juta, selisih dari yang di atas, karena yang di atas kan 50 sama 50 berarti masih 100, maka selisihnya menjadi 100 lagi. Nah, kita letak di bawah seperti yang kita pelajari di mata kuliah pajak. Nah, di sini hasilnya menjadi 30 juta. Total dari seluruh perhitungan pajak penghasilan sebesar 42.500.000.
Tadi kita udah membahas tentang perbedaan laba kena pajak dan laba akuntansi. Sekarang kita membahas tentang kerugian dan rugi operasi, carryback dan forward. Rugi operasi menghasilkan manfaat pajak, yaitu mengurangi utang pajak. Karena kerugian pajak ini dapat dilakukan lagi atau dapat dilakukan kembali terhadap laba operasi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan carried backs, yaitu dapat dilakukan kembali. Setelah dilakukan kembali atau carried backs dari rugi operasi yang sudah digunakan tadi, maka sisa rugi operasi tadi dikompensasikan terhadap laba operasi di masa depan. Nah, itulah yang disebut dengan carried forwards. Penyisihan carried backs tadi dengan carried forward itu hanya untuk hasil tahunan, bukan untuk hasil interim. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu perubahan akuntansi dalam periode interim. Menurut PSAK 25, perubahan akuntansi itu terdiri dari 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu perubahan kebijakan akuntansi dalam penerapan retrospektif. Perubahan kebijakan akuntansi ini dapat dilakukan jika perubahan tersebut disyaratkan oleh PSAK, atau perubahan tersebut menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Tentang apa? Tentang dampak transaksinya, kinerja keuangannya, arus kasnya, atau kondisi lain terhadap posisi keuangan perusahaan. Perubahan kebijakan akuntansi ini berpengaruh langsung terhadap aset dan liabilitas. Namun, juga bisa berpengaruh secara tidak langsung terhadap kas dan aset lancar lainnya di masa yang akan datang, akibat dari perubahan kebijakan akuntansi yang tadi. Sekarang kita membahas pengertian dari penerapan retrospektif itu sendiri. Apa itu penerapan retrospektif? Penerapan retrospektif ini adalah penerapan dari kebijakan akuntansi yang baru tentang transaksinya, peristiwanya, atau kondisi yang lain seolah-olah kebijakan tersebut telah ditetapkan. Contohnya, perusahaan itu melakukan perubahan dari metode persediaan rata-rata menjadi metode persediaan FIFO. Jadi, perusahaan tersebut harus menerapkan metode FIFO secara retrospektif ke semua periode laporan keuangan sebelumnya. Nah, retrospektif itu arti katanya yaitu melihat masa lampau atau masa-masa sebelumnya. Jadi, dimulai dari sajian paling awal dari jumlah persediaan awal tadi akan disesuaikan untuk menggambarkan kebijakan akuntansi yang baru tadi. Sekarang kita masuk ke kategori kedua, yaitu perubahan estimasi akuntansi tentang penerapan saat ini dan prospektif. Apa itu penerapan prospektif? Yaitu penerapan dari kebijakan akuntansi terhadap transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang terjadi setelah tanggal perubahan dari kebijakan tersebut. Untuk apa? Yaitu untuk pengakuan dari dampak perubahan estimasi akuntansi itu sendiri terhadap periode berjalan maupun periode yang akan datang. Contohnya, yaitu perubahan estimasi akuntansi atau perkiraan akuntansi dalam metode perhitungan jumlah penyisihan piutang tak tertagih. Sekarang kita masuk pembahasan ke kategori yang ketiga, yaitu kesalahan dalam periode sebelumnya. PSAK 25 mensyaratkan kesalahan yang telah dikoreksi secara retrospektif. Ingat, retrospektif yaitu melihat masa lampau atau masa-masa yang sebelumnya pada laporan keuangan yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan. Dengan cara 1. Menyajikan jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan itu terjadi. Jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo aset awal, saldo liabilitas, ekuitas pada periode sebelum sajian paling awal. Syukur alhamdulillah telah selesainya pembahasan tentang laporan keuangan segmen dan interim dari kelompok 4. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami dalam menjelaskan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kelompok 4 juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga lancar dalam menjalankan ibadah. Stay at home, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.